Apakah ada ulama yang masih memperdebatkan hukum bank? Mau denger nggak nih? Ya, ini pahit ini ya. Ini berat tapi saya wajib menyampaikannya. Ada yang lulusan Al-Azhar nggak? Ada yang pernah ke Mesir nggak? Di Mesir ada Darul Ifta. Darul Ifta itu lebih kuat daripada MUI karena MUI cuma kumpulan ormas. Fatwanya hanya bersifat himbauan. Tapi Darul Ifta itu langsung diakui oleh negara. Itu di Mesir. Ya, fatwanya itu langsung diakui oleh negara. Ulama Mesir tahun 82-83 mengeluarkan fatwa bank itu apapun namanya haram. Alasannya apa? Karena bertambah, ada yang bertambah, bunga apapun namanya disebut dengan riba. Tapi Syekh Tontowi di tahun 87, 88, 89 mengeluarkan pendapat baru, boleh, tapi pendapat pribadi. Akhirnya di tahun 90-an, 2000-an, ulama-ulama Darul Ifta dan ulama-ulama Azhar kemudian mengkaji kembali. Hasilnya tahun 2003 Darul Ifta Mesir menfatwakan bahwa bank itu halal. Gimana itu? Wah, Ustadz ini liberal lagi nih. Kalau aneh liberal, maka Al-Azhar liberal. Ada yang berani bilang Azhar liberal? Ya. Darul Ifta liberal, ada yang berani bilang itu. Nah, liberal itu bukan itu. Liberal itu yang ngomong agamanya nggak pakai kaidah. Itu baru liberal namanya. Ya. Apa itu liberal? Yang ngomong agama nggak pakai kaidah. Kaidahnya tak berkaidah gitu. Ulama Darul Ifta itu rata-rata ulama Azhar semua. Apa fatwa mereka? Bank itu sudah kami kaji lama, maka kami merevisi fatwa yang tahun 80-an itu. Jadi di kalangan ulama sendiri ada revisi. Masa yang bukan ulama maksain ulama? Ustadz kadang takut sama jamaah, akhirnya Ustadz terpaksa juga ikut-ikut sama selera jamaah. Tapi kata guru kami ya, menanggapi perdebatan itu, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Kiai Ali Mustafa Yaqub itu punya buku. Ada ikan tuna kok pilih bawal gitu. Ada ikan apa yang gede-gede itu? Ikan kakap kok pilih teri. Maksudnya apa? Udah ada bank syariah kok masih terjebak bank konvensional, meskipun ada ulama yang membolehkan bank konvensional. Jadi gimana sikap kita terhadap persoalan bank? Karena ulamanya beda pendapat, maka antum harus siap-siap beda pendapat dan beda pendapatan. Ya. Lalu ada persoalan di sini ya. Saya melihat, memandang, meneliti, mengobservasi orang-orang yang mengharamkan bank, gerakan anti riba ini nggak kafah juga. Dia gerakan anti ATM, kredit, debit, bahkan anti bank syariah. Namun masih pakai fulus rupiah. Kalau berangkat haji pakai real dan dolar. Saya mau tanya, yang mengeluarkan nilai, bukan nyetak. Kalau nyetak ada pencetaknya ya. Yang mengeluarkan nilai angka rupiah itu bank atau emas? Terjebak nih, lagi serius dibuat begitu jadi keblinger ya, keblank ya. Yang buat itu bank atau bukan? Bank apa yang mengeluarkan nilainya? BI. Antum itu mengharamkan bank tapi pakai produknya, tuh tanda nggak paham hukum fikih dan qawaid fikih. Dalam kaidah fikih ada sebuah kaidah at-tabi'u tabi'un. Kalau kamu mengharamkan A, maka apapun yang dihasilkan dari A haram. Kalau kita haramkan bank, maka antum haram menggunakan ATM, haram menggunakan fulus kertas atau fulus koin ataupun elektronik, haram semua. Maka beragama jangan picik. Oh, kita kembali ke dinar dan dirham. Allahu Akbar. Dinar itu diadopsi Rasulullah dari Romawi. Ya kan? Nabi aja bisa ngadopsi, masa ente nggak ngadopsi?
Ini mau kembali ke zaman barter kali ya? Mau zaman barter? Nauzubillah min dzalik. Yang dianggap ilmu ternyata ketidakmengertiannya. Tidak mengerti itu kalau bahasa kasarnya apa? Jahilun. Tapi kita nggak pakai ya, walaupun sebenarnya begitu. Jadi ulama kita beda pendapat. Saya sudah tanya ke MUI di pusat, ternyata MUI yang mereka masuk ke DSN, Dewan Syariah Nasional, itu ternyata pas dicek dompetnya separuh itu bank konven, tapi dia duduk di Dewan Syariah Nasional yang membawahi bank-bank syariah. Kan aneh. Iya, ternyata ulama-ulama yang yang menganjurkan bank konvensional sendiri juga belum tentu mengharamkan bank ulama yang menganjurkan bank syariah belum tentu juga menganjurkan bank. Nah, begitulah ya. Dia belum move on 100% gitu. Seandainya Indonesia ulamanya serius, ayo kita bareng-bareng tinggalkan bank syariah, bank konvensional. Hancur juga tuh. BUMN itu membawahi beberapa bank. Kalau kita tutup bank, bisa hancur negara ini. Maka bank itu salah satu nafasnya negeri ini. Antum percaya atau tidak? Buat jalan itu kalau gak ada bank gak jadi. Ya, bangun kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri yang Islam, pesantren-pesantren, semuanya itu yang Islami. Tanpa bantuan lewat bank gak jadi. Kalau lewat bank ketahuan mana yang gratifikasi, ketahuan gak? Ketahuan Pak. Tapi kalau pakai kardus, pakai kotak, pakai plastik nggak ketahuan. Hati-hati di sini. Oleh karena itu, saya mengajak, ayo ulama kita sudah buat bank syariah, ya. Namun jika memang belum bisa meninggalkan bank konvensional, ambil seperlunya, tapi bangun semangat untuk membesarkan bank. Ustadz kok pelimpan? Bukan pelimpan, kan antum aja yang belum move on, ya. Saya udah 10 tahun sebelumnya saya nggak pernah pakai bank konven, tapi karena dapat fatwa dari ulama Darul Ifta itu berani lagi terima beasiswa lewat BNI. Ya, habis itu lewat Mandiri, habis itu lewat apa gitu. Ya, akhirnya kata imam-imam kita di Darul Ifta itu, masyayikh kita, siapa yang terkena perdebatan ini, faliyat yuqallid man abaha. Kalau kamu terjebak dalam satu ini, maka ikutilah ulama yang membolehkannya, biar hatinya tenang. Ini masuk ke khilafiyah. Kenapa dia khilafiyah? Karena bank tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak ada ijma, tidak ada di. Tapi kalau riba ada di Quran, ada di sunnah, ada di ijma, ada di qiyas. Mengharamkan riba wajib, menghalalkan riba diperdebatkan sampai kiamat nggak selesai. Jangan paksa orang deh, ya. Jangan paksa orang. Ini ambiguitas orang-orang yang anti bank, kok masih pakai duit. Jangan pakai duit baru antum itu pas gerakan anti ribawinya, ya. Kira-kira begitu.